Wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas mengenai teori-teori yang ada di dalam materi perubahan sosial. Nah, ada apa aja? Yang pertama adalah teori evolusi, kemudian ada teori siklus, ada teori fungsionalis, dan juga yang terakhir adalah teori konflik. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari teori evolusi. Di teori evolusi, seperti yang kalian lihat gambarnya ya, teori evolusi ini kan bergerak maju ya, dari masyarakat primitif ke tradisional, kemudian ke masyarakat modern. Ada beberapa tokoh yang memang mengungkapkan atau mengasumsikan dari teori evolusi ini. Salah satu tokohnya adalah Bapak Auguste Comte. Beliau adalah tokoh evolutif begitu ya, yang mengatakan bahwa teori ini menggambarkan mengenai masyarakat yang pola pikirnya masih percaya terhadap mitos sampai ke perkembangan di mana masyarakat sudah percaya akan hal-hal yang sifatnya rasional, kemudian juga banyak menggunakan metode ilmiah. Jadi kalau Bunda ambil kesimpulan dari beberapa tokoh yang sudah Bunda baca begitu ya, teori evolusi ini menggambarkan tentang perkembangan manusia atau perkembangan masyarakat dari yang sederhana sampai ke dengan yang kompleks begitu ya. Contohnya misalkan perkembangan teknologi itu termasuk ke dalam teori evolusi. Yang selanjutnya adalah teori siklus. Kalau kalian melihat gambarnya, siklus ini seperti per mungkin ya, yang kalau kalian kenal. Nah, kalau kata teori siklus ini seperti roda yang berputar. Artinya memang masyarakat tidak bisa menghindari kemajuan atau kemunduran. Itu pasti akan terjadi. Nah, cuman apa sih Bun ciri khas dari teori siklus? Kalau melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, kalau teori siklus itu adalah teori yang memang mengatakan bahwa orang yang bisa mengalami atau bisa beradaptasi dengan perubahan sosial, dia akan merasakan yang namanya kemajuan. Tapi kalau misalkan yang tidak bisa beradaptasi, itu kemungkinan besar mengalami kemunduran. Nah, ciri khas dari teori siklus ini mungkin intinya adalah ketika perubahan yang dulu terjadi, itu kembali terjadi lagi. Ya, maksudnya seperti apa? Bunda kasih contohnya demikian ya. Jadi, kalau teori siklus itu, contohnya adalah ketika mode pakaian di tahun 90 pada saat itu sangat ngetren sekali yang namanya disebut baju kodok atau misalkan overall mungkin yang sekarang kita kenal. Nah, kemudian di situ tahun 90-an sangat begitu tren, sangat begitu terkenal, populer gitu ya. Kemudian mengalami redup. Kemudian juga ada lagi tahun ini dengan banyak modifikasi. Entah itu overallnya bukan hanya celana, misalkan jadiin rok, kemudian juga warna-warnanya, modifikasi bahannya, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan teori siklus. Jadi memang teori siklus ini pernah terjadi sebelumnya, kemudian kembali lagi terjadi. Atau mungkin contoh lainnya adalah Vespa. Kalau zaman dulu mungkin Vespanya masih Vespa yang biasa ya, kemudian sempat redup, terkalahkan oleh motor-motor matic yang sekarang begitu ya. Kemudian lahir lagi sekarang Vespa dengan harga yang lebih mahal dibandingkan motor matic pada umumnya begitu ya, dengan banyak modifikasi, inovasi begitu ya, dan lain sebagainya. Sampai situ dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah teori fungsionalis. Kata teori fungsionalis bahwa suatu lembaga itu akan bertahan kecuali dia punya guna atau berguna bagi masyarakat. Jadi kalau lembaga-lembaga yang sekiranya memang tidak memiliki benefit terlalu banyak bagi masyarakat, itu lama-kelamaan akan hilang begitu ya. Itu kata teori fungsionalis. Kemudian yang terakhir adalah teori konflik. Ini kita kenal dengan Bapak konflik atau Bapak perjuangan kelas, yaitu Bapak Karl Marx begitu ya. Beliau mengungkapkan bahwa perubahan sosial itu diawali oleh adanya konflik sosial. Nah, konflik sosial ini bermula dari mana, Bunda? Berawal dari ketidakadilan, kesenjangan sosial, sehingga lahirlah kecemburuan dan akhirnya menimbulkan konflik. Nah, konflik yang terjadi itu bisa banyak merubah sistem yang sudah terjadi di masyarakat atau sistem yang sudah dianut oleh sekian tahun di masyarakat. Jadi, Bunda tegaskan lagi, dalam perubahan sosial ada 4 teori. Yang pertama adalah teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan yang terakhir adalah teori konflik.